Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang untuk memulai pelajaran, Zen memimpin doa terlebih dahulu. Oke, silakan Zen. Siap Bu. Persiapan. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Zen. Untuk absen sudah saya bagikan linknya di WA group tadi. Tadi kan sudah mengisi ya, pastinya. Nanti Ibu cek lagi. Oke. Yang kemarin kita belajar tentang reaksi elektrolisis, ya kan? Masih ingat? Reaksi tentang elektrolisis. Nah, sekarang ada hubungannya dengan elektrolisis, yaitu berhubungan dengan perhitungannya. Coba kalau misalnya saya ingin tanya nih sama Dwi, mana Dwi? Larutan perak nitrat atau AgNO3 yang dielektrolisis dengan menggunakan elektroda karbon. Terjadi reaksi di katodanya bagaimana? Reaksi di anodanya bagaimana? Coba. Silakan. Ya, di reaksi katodanya itu ada ion Ag menangkap satu atom NO, sedangkan di anodanya ada 2 H2O menjadi O2 plus dengan melepas 4 elektron. Oke, jelas semuanya anak-anak? Sudah. Jelas Bu. Ini Ibu punya 2 benda. Yang satunya kelihatan enggak? Kelihatan Bu. Ini? Ini? Cincin. Yang ini? Kunci. Sama kunci. Misalnya ini awalnya terbuat dari perak. Ibu mau sepuh nih, perak dilapisi dengan emas. Misalnya ini sama-sama perak, terus dilapisi dengan emas. Kira-kira emas yang dibutuhkan untuk melapisi kedua benda ini sama enggak? Beda ya, karena ukurannya beda. Yang cincinnya kecil, kuncinya lebih besar. Untuk waktu yang diperlukan untuk penyepuan gimana? Lebih lama yang perak, Bu. Lebih lama yang besar kan? Yang besar. Ya, yaitu kunci. Jadi nanti kalian akan tahu berapa sih massa yang dibutuhkan pada saat elektrolisis. Maka tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Menjelaskan tentang hukum Faraday. Nanti ini ada hubungannya dengan hukum Faraday. Kemudian menerapkan hukum Faraday dalam perhitungan sel elektrolisis. Itu ya. Kimia yang kemarin sudah kita pelajari bersama, itu ternyata terdapat hubungan kuantitatif antara jumlah zat
yang bereaksi dengan muatan listrik yang terlibat. Nah, sehingga kita itu bisa menentukan banyaknya zat yang bereaksi berdasarkan jumlah muatan listrik yang digunakan dalam rentang waktu tertentu, ya. Oke, sekarang presentasikan dari masing-masing kelompok. Sekarang Meli, kelompoknya Meli. Oke, Mel, silakan Mel. Hitunglah massa perak yang dapat dibebaskan oleh arus 10 ampere yang dialirkan menit ke dalam larutan AgNO3. W sama dengan E kali I kali T dibagi 96.500, di mana E sama dengan ArAg dibagi valensi Ag sama dengan 108 dibagi 1 sama dengan 108. Sehingga W sama dengan 108 kali 10 kali 300 dibagi 96.500 sama dengan 33,58 gram. Oke. Nah, Oke, kelompoknya Rina, silakan Rin. Untuk hukum Faraday 2-nya. Silakan Rina. Hukum Faraday 2. Hukum Faraday 2 berbunyi massa zat yang dihasilkan pada elektroda berbanding lurus dengan massa ekivalen zat. Sehingga diperoleh rumus M1 per M2 sama dengan E1 per E2. Apa yang dapat kalian temukan pada konsep Faraday-nya? Oke, Zen. Silakan disimpulkan. Hukum Faraday menyatakan bahwa massa yang dihasilkan dalam suatu sistem sel elektrolisis berbanding lurus dengan muatan listrik yang mengalir dalam sel tersebut. Besarnya muatan listrik yang terjadi dalam sel merupakan hasil kali antara kuat arus yang dialirkan dengan lamanya waktu elektrolisis. Sehingga hukum Faraday dapat digunakan dalam perhitungannya proses elektrolisis pada pelapisan logam dan pemurnian logam. Ya kan? Dari bunyi hukum Faraday kita bisa menemukan rumusnya, di mana W sama dengan Q-nya, atau W sama dengan E kali F, dan W sama dengan E kali I kali T per 96.500. Ya. Hari ini, dan silakan disimpulkan. Kesimpulannya bahwa hukum Faraday dapat digunakan untuk menghitung besaran-besaran pada elektrolisis seperti massa, volume, dan muatan listrik. Oke, bagus. Nah, anak-anak, nanti saya bagikan soal tes tulisnya untuk dikerjakan. Ada 10 soal. Ya, ke depan kalian nanti akan bisa membuat rancangan tentang penyepuhan logam yang tadi itu pembelajaran hari ini. Silakan dipimpin, Zen. Berdoa, sebagai masing-masing berdoa. Alhamdulillah. Selesai. Alhamdulillah. Oke. Iya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.